Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah seorang Petrus yang tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, ia merasa sebagai orang yang berdosa. Bagaimana sepanjang hari mereka bekerja keras mencari ikan, tetapi mereka tidak dapat. Dan ketika Yesus mengatakan, bertolaklah sedikit ke dalam dan tebarkanlah jalan. Lalu apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, sampai kedua perahu mereka hampir tenggelam. Dan akhirnya mereka pulang, meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Kisah panggilan di danau ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, meskipun kita bekerja keras. Dan dua poin ini mari kita renungkan. Ketika Yesus yang berinisiatif, yang menyampaikan kepada manusia, kepada Petrus, dan juga pasti kepada kita, bertolaklah ke dalam dan lemparkanlah jalan. Dan apa yang terjadi ketika seseorang mengikuti kehendak Tuhan? Mujizat, karunia yang begitu besar, yang tidak terbayangkan. Tapi ketika kita merasa diri mampu, bisa, merasa hebat sendirian, apa terjadi? Kita nggak dapat apa-apa, penyesalan, kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Tapi ketika Yesus hadir, entah melalui banyak orang, entah orang tua kita, entah adik kita, saudara kita, istri atau suami kita, dengarkanlah. Jangan-jangan itu memang suara Tuhan yang sudah berkali-kali kita bohongi, kita kecewakan, kita sakiti. Jangan-jangan ia sungguh-sungguh berasal dari Allah. Kenapa? Dia begitu sabar, mereka begitu sayang kepada kita. Namun seringkali kita tidak peduli. Maka ketika Petrus dan teman-temannya melakukan perintah Yesus, baik guru, karena engkau mengatakannya, aku akan lakukan juga. Dan apa yang terjadi? Ya, mujizat karunia yang begitu besar terjadi pada diri kita, seperti dalam kisah Petrus yang menangkap ikan begitu banyak. Dan sebenarnya ada poin yang ketiga. Yang pertama, inisiatif Yesus. Yang kedua, bagaimana manusia menanggapi dan akhirnya melakukannya. Baik guru, nah Petrus, mari kita pun, baik Tuhan, baik suamiku, baik istriku, baik anak-anakku, baik orang-orang yang aku cintai, aku melakukannya karena engkau begitu menyayangi aku luar biasa dengan kesadaran. Pandanglah mereka semua yang dengan tekun berkali-kali mengingatkan kepada kita, namun tidak pernah kita indahkan. Berterima kasihlah, saya akan lakukan ini. Memang itu yang harus saya lakukan. Dari keegoisan, dari keangkuhan, dari kesombongan, dari segala sesuatu yang ada dalam diri. Maka dari itu, apa yang terjadi? Poin yang ketiga, setelah mereka semua melihat, Yesus menambahkan sebenarnya, Petrus, sekarang engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Akan lebih besar lagi utusan ataupun tugas pelayanan kita.
ketika kita mau mengikuti suara kehendak Tuhan. Maka kita pun akan dituntut lebih untuk mewartakan Tuhan, mewartakan Allah yang maha dahsyat. Sehingga ketakutan, kecemasan dan sebagainya, kalau kita serahkan, kita menerima berlipat-lipat, bahkan mungkin yang tidak kita duga. Maka apa yang terjadi? Petrus meninggalkan segala sesuatunya, begitu juga dengan Yakobus, Yohanes, dan murid-murid yang lain, anak-anak Zebedus, meninggalkan jalannya seluruhnya dan mengikuti Tuhan. Paus Gregorius Aku mau mengikuti Tuhan dengan segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Dia membangun gereja dan luar biasa. Jadi seorang pemimpin yang luar biasa, menyatukan umat gereja seluruh dunia. Akhirnya sebagai paus yang mempunyai kekuatan dengan doa, kedisiplinan, ketekunan. Bapak Ibu, saudari, saudara kasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar 3 hal yang kita dengar sebagai inspirasi bacaan Injil hari ini, inisiatif dari Yesus, mari kita tanggapi dengan baik, sehingga seperti Petrus melakukan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan yang ketiga, ia mengikuti Tuhan. Karena tugas yang diembannya menjadi lebih sempurna, lebih berkembang, bahkan bukan hanya hal-hal duniawi, mencari ikan, menjala ikan, cari uang, memperkaya, punya segala-galanya, tapi lebih dari itu menjadi penjala manusia. Mari kita pun bisa mengajak semua orang untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Harta, melimpah, kekayaan dan sebagainya, jadikanlah sebagai sarana untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristia.